Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, bagi umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat, maka wajib baginya melaksanakan haji sekali selama hidup. Sementara bagi yang tidak mampu, jangan memaksakan diri, karena memang tidak ada kewajiban. Hal yang lebih penting dari pelaksanaan haji, baik bagi yang sudah berhaji ataupun yang belum berhaji, adalah meneladani millah Ibrahim sebagai inti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apa dan bagaimana pelajaran di dalam millah Ibrahim yang perlu kita fahami sebagai umat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المنزل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلاة تعرفنا بها إياه وعلى آله والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حق قدرك ومقدارك العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Tiadalah yang patut kita utamakan, kita jadikan yang pertama dan selalu untuk kita lakukan selain ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik, ma'unah serta hidayahnya. Kita sampai detik ini masih terus mendapatkan kenikmatan sebagai seorang muslim yang beriman. Mudah-mudahan
ini terus menjadi nikmat Allah untuk kita sampai ajal menjelang, sampai kita pindah ke akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang mulia ini juga, Al-Fakir selalu berwasiat kepada diri pribadi dan panjenengan hadirin wal hadirat sekalian, untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan ketakwaan ini saja kehidupan kita menjadi kehidupan yang bernilai, baik di dunia juga di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai kaum al-muttaqin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yakni bulan ke-12 dari hitungan kalender Hijriah. Dalam sejarahnya, penyebutan bulan ini dengan sebutan Dzulhijjah dimulai sejak tahun 412 Masehi, tepatnya di masa Kilab bin Murrah, yakni kakek kelima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzulhijjah itu juga menjadi bulan kedua dari bulan-bulan yang dimuliakan di dalam Islam, Al-Ashhurul Hurum, dan menjadi bulan terakhir untuk pelaksanaan haji. Hal itu dikarenakan pada bulan inilah inti dari berakhirnya masa ziarah atau al-hajj ila baitillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Dimulai pada awal bulan Syawal, berlanjut sampai bulan Dzulqa'dah, dan berakhir di puncaknya pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah sebagai inti dari pelaksanaan haji itu sendiri. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Setelah dari Arafah, jamaah haji menuju ke Musdalifah, lalu ke Mina untuk melakukan jumroh Aqobah, kemudian tahallul awal, lalu melaksanakan penyembelihan dam bagi yang tamattu. Sementara bagi umat Islam pada umumnya, mulai hari ini sampai berakhirnya hari tasyrik disunnahkan berkurban bagi yang mampu. Dengan rentetan peristiwa tersebut, maka hari ini kita sebut sebagai Hari Raya Haji atau Hari Raya Kurban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terlepas dari sejarah penamaan hari raya ini, rentetan pelaksanaan ibadah haji merupakan napak tilas dari sejarah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu pun juga menjadi satu penegasan tersambungnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah dengan ajaran atau millah Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahima hanifa." Katakan Muhammad, sesungguhnya aku
telah mendapatkan petunjuk dari Tuhanku menuju jalan yang lurus, agama yang benar sebagai ajaran Ibrahim yang lurus. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, bagi umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat, maka wajib baginya melaksanakan haji sekali selama hidup. Sementara bagi yang tidak mampu, jangan memaksakan diri, karena memang tidak ada kewajiban. Hal yang lebih penting dari pelaksanaan haji, baik bagi yang sudah berhaji ataupun yang belum berhaji, adalah meneladani millah Ibrahim sebagai inti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apa dan bagaimana pelajaran di dalam millah Ibrahim yang perlu kita fahami sebagai umat Islam? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman, Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang penyantun lagi sabar, yang suka mengiba serta suka kembali kepada Allah. Di dalam ayat lain Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keluargaku di satu lembah yang tidak ada pepohonan, yang berada di dekat Baitullah. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, para ulama tafsir memberikan penafsiran dan penjelasan untuk ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Setidaknya ada 4 hal yang menjadi pelajaran di dalam millah Ibrahim dari peristiwa-peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran, yakni sabar, tawakal, ridho, serta taslim. Sabar. Nabi Ibrahim sudah teruji dengan kesabarannya dalam menghadapi semua musibah, cobaan, bala dari Allah, baik untuk dirinya sendiri, untuk harta Ibrahim, juga untuk keluarganya. Dalam ayat itu dikatakan, kita tahu Nabi Ibrahim tergolong orang yang kaya raya, sangat kaya dan dermawan. Tapi ketika disuruh untuk meletakkan keluarganya di satu lembah yang tidak ada pepohonan, Nabi Ibrahim tidak menitipkan atau tidak memberikan harta secukupnya untuk Hajar dan bayi Ismail yang masih kecil. Bahkan sampai Hajar dan Ismail menderita kehausan hingga timbullah air Zam-Zam sebagai sejarahnya. Padahal Nabi Ibrahim sangat mampu untuk memberikan sangu, untuk memberikan bekal kepada keluarganya di lembah yang gersang. Tapi tidak dilakukan karena meyakini itu adalah perintah Allah. Jadi ujian Allah untuk Nabi Ibrahim secara pribadi lulus, untuk hartanya lulus, dan untuk keluarganya juga lulus. Nabi Ibrahim tentu tawakal dan sangat ridho serta taslim, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dari 4 kesatuan ini menjadi satu
ciri inti dari ajaran Ibrahim, yakni ta'alluqul qalbi billahi azza wa jalla. Keterikatan atau ketergantungan hati kepada Allah semata. Ini yang berat, ini yang sulit untuk dilakukan, jauh lebih sulit dari sekedar menunggu antrian porsi berhaji. Ada satu kisah ikodik tentang kepasrahan Nabi Ibrahim kepada Allah sebagaimana terkutip dalam kitab Bughyatul Mustafid fi Syarhi Munyatil Murid yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Wali Saleh Sidi Muhammad Al-Arabi bin As-Sa'ih radhiyallahu an. Beliau menulis seperti ini. Min kamali ta'alluqihi billahi wa tamami ikhlasi. Termasuk dari sempurnanya keterikatan hati Nabi Ibrahim kepada Allah dan ikhlasnya Nabi Ibrahim dalam menerima cobaan dari Allah, wijhatihi ila maulah wa tabarru'ihi bima siwahu, dan terlepasnya keterikatan Nabi Ibrahim untuk kepada selain Allah, tidak mengharapkan kecuali hanya kepada Allah. Annahu, bahwasanya Nabi Ibrahim itu udrija fil manjanik, suatu ketika pernah siap dilempar menggunakan ketepel di kobaran api, liur mabihi finnar. Nabi Ibrahim siap untuk dilempar ke dalam kobaran api. Fa'aradalahul amin Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Ibrahim. Ba'dama a'rada an malikir riyahi wa malikil amtar. Nabi Ibrahim mendapatkan tawaran bantuan dari malaikat Jibril setelah sebelumnya tawaran dari malaikat yang bawa angin, tawaran dari malaikat yang bawa hujan ditolak oleh Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim akan dilempar ke kobaran api, malaikat yang bawa angin nawari tolongan. Wahai Ibrahim, saya bawa angin, apakah akan saya musnahkan api ini? Nabi Ibrahim menolak. Kemudian datang malaikat hujan. Wahai Ibrahim, saya bisa mendatangkan hujan. Apakah akan saya datangkan hujan supaya kobaran api itu padam? Nabi Ibrahim menolak juga. Nah, setelah malaikat yang bawa angin, setelah malaikat yang bawa hujan ditolak, kemudian datang Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Faqala, lantas malaikat Jibril bilang ke Nabi Ibrahim, alakah hajatun? Apakah kamu butuh bantuan, wahai Ibrahim? Faqala lahu, mendapatkan tawaran dari malaikat Jibril. Sekali lagi, malaikat Jibril yang menawarkan. Jawabannya Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau kamu yang bantu saya enggak butuh. Wa amma ilallah fabala. Tapi kalau bantuan dari Allah, tentu saya membutuhkan bantuan dari Allah. Faqala lahu, mendengar itu lantas malaikat Jibril bilang, fasalhu, kalau begitu silakan kamu meminta kepada Allah, wahai Ibrahim. Faqala alaihissalam, disuruh meminta berdoa kepada Allah atas cobaan itu. Nabi Ibrahim kemudian bilang, ilmuhu bihali yugnihi an su'ali. Wahai Jibril, Allah sudah tahu keadaan saya. Allah tahu kalau saya ini akan dilempar ke kobaran api. Lantas saya meyakini ini cobaan dari Allah. Kemudian apa gunanya saya minta kepada Allah? Ini kan cobaan dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditawar bantuan oleh malaikat pembawa angin ditolak. Ditawarin bantuan oleh malaikat yang membawa hujan ditolak. Jibril menawarkan bantuan juga ditolak. Dan ketika Jibril menyuruh Nabi Ibrahim untuk berdoa kepada Allah, sudahlah, Allah kan tahu keadaan saya seperti ini. Saya tahu ini adalah cobaan dari Allah. Kalau saya meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari cobaan ini, berarti saya tidak mau dengan cobaan dari Allah. Inilah salah satu keterikatan hati Ibrahim hanya kepada Allah semata. Tidak membutuhkan atau tidak terikat kepada selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Itulah beberapa inti dari ajaran atau millah Ibrahim yang harus dimengerti oleh seluruh umat Islam sebagai penerus ajaran Nabi Ibrahim melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Media latihannya sabar dan ikhlas menerima cobaan, bala serta musibah. Kemudian menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai penutup khutbah ini kita berdoa semoga Allah menganugerahi kita semua kesabaran, keikhlasan, dan bisa menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita tergolong hakikat orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim salatan tu'arrifuna biha iyyah wa ala alihi wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin adhim bada fihi bi nafsihi faqala azza wa jalla inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati salihin ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا عيدا سعيدا تلاهما وميسرة وتراهما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعده علينا بالخير ورحمات واليمن والبركات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد